Zaman dulu ada beberapa peradaban besar yang menghuni wilayah Amerika Tengah sampai Amerika Selatan. Ada bangsa Maya, bangsa Aztec, dan peradaban Inca. Tiap peradaban ini punya keunikan masing-masing, tapi kayaknya yang lebih menarik itu suku Maya ya. Ada yang masih ingat gak soal kiamat tahun 2012? Buat yang belum tahu, jadi sebelum tahun 2012 kemarin ada sebuah rumor kalau bumi itu bakalan kiamat tahun 2012. Tepatnya pada tanggal 21 Desember 2012. Dan rumor tentang kiamat ini tuh lumayan bikin heboh sampai-sampai dibuatin film yang judulnya 2012. Dan kabarnya beberapa orang termakan isu itu dan lebih memilih mengakhiri hidupnya sebelum tahun 2012. Agak disayangkan sih. Nah, isu tentang kiamat 2012 ini ternyata berasal dari sistem penanggalan bangsa Maya yang katanya berakhir pada 21 Desember 2012. Dan emang bener kalau kalender hitungan panjang Maya kuno itu berakhir di 21 Desember. Tapi bukan berarti kalau bumi bakalan kiamat. Karena berakhirnya kalender hitungan panjang itu artinya masa Baktun ke-13, yaitu periode dalam kalender bangsa Maya udah berakhir dan dimulai lagi siklus masa yang baru. Satu periode Baktun itu sendiri sekitar 400-an tahun. Jadi setelah periode Baktun ke-13 berakhir, dimulai lagi periode baru yang lain. Dan karena orang-orang malas cari tahu soal ini, akhirnya muncullah rumor kiamat 2012. Masih banyak lagi hal-hal menarik tentang bangsa Maya ini. Salah satunya itu kota mereka, Chichén Itzá, yang dimana kota Chichén Itzá ini sering banget terjadi penumbalan manusia buat persembahan kepada dewa mereka. Chichén Itzá ini kemudian jadi salah satu pusat peradaban bangsa Maya. Tapi kemudian tiba-tiba orang Maya malah ninggalin kota ini. Mencurigakan gak sih? Agak mencurigakan sih. Makanya kita akan bahas di video kali ini. Kalian tahu nggak kalau ada 2 hari dalam setiap tahun di mana setiap tempat di bumi kecuali di kutub durasi siangnya tuh sama durasi malamnya, yaitu sama-sama berdurasi 12 jam. Dan itu dinamakan equinox, bukan ajab-ajab. Di mana matahari tepat di atas garis khatulistiwa. Pada saat equinox itu terjadi sebuah peristiwa menarik di Chichén Itzá, tepatnya di bangunan piramid El Castillo atau kuil Kukulkan. Saat equinox, sinar matahari yang mengenai piramid itu membentuk semacam ilusi bayangan seperti ular besar yang turun dari piramid. Dan peristiwa ini bisa terjadi karena bangsa Maya zaman dulu udah memperhitungkan pergerakan matahari sampai ke tingkat yang bisa dibilang akurat. Dengan perhitungan itu, mereka kemudian membangun sebuah piramid Kukulkan, di mana dalam 2 hari setahun menampilkan efek bayangan Kukulkan atau Quetzalcoatl, dewa ular berburu, yang turun dari atas piramid. Dan ini baru sebagian hal yang menarik yang terjadi di Chichén Itzá. Chichén Itzá sendiri adalah salah satu kota pusat peradaban bangsa Maya pada zaman dulu. Peradaban bangsa Maya ini mulai berkembang sekitar 3.000 tahun yang lalu di wilayah Amerika Tengah yang sekarang udah jadi negara Honduras, Meksiko, Guatemala, dan Belize. Bangsa Maya bisa dibilang sangat maju pada zaman itu. Di antaranya mereka tuh menguasai bidang pertanian, punya sistem penulisan yang kompleks, dan juga jago dalam hal hitungan atau matematika. Mereka udah memasukkan angka 0 di dalam sistem bilangan mereka, di mana hal ini nggak dilakuin sama peradaban lain di daerah itu. Tapi yang paling menarik yang orang-orang tahu dari peradaban Maya adalah kalender mereka. Kalender suku Maya memisahkan waktu ke dalam beberapa bagian, seperti bulan, hari, bahkan sampai ke menit. Bangsa Maya menggunakan kemampuan mereka dalam berhitung dan pengetahuan mereka soal astronomi untuk membuat kalender. Mereka secara teliti memperhatikan pergerakan bulan, matahari, benda angkasa lain buat membuat kalender mereka. Sebenarnya kota Chichén Itzá ini dibangun sama beberapa kelompok bangsa Maya. Setelah beratus-ratus tahun, bangsa Maya membangun dan tinggal di kawasan Chichén Itzá. Mereka kemudian meninggalkan daerah itu. Daerah itu kemudian terbengkalai, tapi nggak lama kemudian bangsa Maya balik lagi ke daerah itu. Habis itu mereka diinvasi sama bangsa lain di area itu yang bernama suku Toltec. Setelah orang-orang Toltec berkuasa di daerah Chichén Itzá, mereka tidak mengusir ataupun memusuhi orang-orang Maya. Malah mereka hidup berdampingan. Dan dari situ terjadi percampuran budaya antara suku Toltec dan Maya.
Orang-orang Toltec berkuasa di Chichen Itza selama 300 tahun sebelum akhirnya mereka juga ninggalin daerah itu. Dan sampai sekarang gak ada yang tahu kenapa mereka ninggalin Chichen Itza pada saat itu. Setelah Toltec pergi, ada lagi suku lain yang datang menginvasi daerah Chichen Itza. Mereka adalah suku Itza. Dan dari sinilah nama Chichen Itza berasal. Chichen artinya mulut sumur dan Itza adalah nama suku yang tadi. Kenapa dinamain mulut sumur? Ya karena di kompleks Chichen Itza ada sebuah cenote atau lubang reruntuhan, sinkhole. Dan di dalam cenote itu ada air tanah. Jadi kayak sumur yang terbuat dari proses alami. Ada 3 cenote di Chichen Itza, yaitu Sagrado Cenote dan Exolok Cenote. Sedangkan satunya lagi ada di bawah piramida Kukulkan. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Cenote ini jadi sumber air bagi kota Chichen Itza. Soalnya di daerah itu tuh nggak ada sumber air tawar kayak sungai dan lain-lain. Dan di cenote ini banyak banget tulang-tulang manusia. Karena cenote ini salah satu tempat di mana bangsa Maya melakukan pengorbanan manusia, khususnya perempuan. Gak cuman orangnya, perhiasan dan barang-barang berharga orang yang dijadiin tumbal juga ikut dilempar ke dalam cenote. Mereka lakuin pengorbanan manusia sebagai bentuk rasa syukur mereka atas banyaknya air kepada dewa hujan Shak yang dipercaya hidup di dasar cenote. Cenote ini juga dipercaya sebagai sebuah pintu suci menuju dunia bawah, tanah bangsa Maya, Xibalba. Jadi kesimpulannya, kenapa kota ini dinamain Chichen Itza? Karena kota itu dibangun di daerah yang banyak cenote yang berfungsi sebagai sumber air dan juga diambil dari nama suku Itza yang membangun daerah itu seperti sekarang. Orang-orang Itza ini juga punya julukan penyihir air. Kenapa disebut penyihir air? Nggak ada yang tahu. Bangunan yang ada di Chichen Itza. Setelah bahas tentang gimana kota ini bisa dinamain Chichen Itza, sekarang kita bahas bangunan apa aja yang ada di dalam Chichen Itza. Setiap bangunan yang ada di dalam kompleks ini punya fungsi dan tujuan khusus. Dan tiap bangunan ini punya ciri khas dari setiap kelompok yang pernah ada di daerah Chichen Itza. Bangunan pertama yang kita bahas adalah Piramida Kukulkan. Bangunan ini adalah bangunan yang bakalan pertama muncul kalau kalian Google Chichen Itza. Buat orang awam mungkin bisa aja ngira kalau Piramida Kukulkan ini yang dimaksud sebagai Chichen Itza. Jadi bangunan Piramida Kukulkan atau The Castillo ini dibangun sebelum tahun 1050 Masehi. Tingginya sendiri 24 meter dan terdiri dari 9 tingkatan. Tiap sisi piramid ini ada sebuah tangga menuju bangunan persegi yang ada di atas piramid. Bangunan persegi itu punya 2 ruang terpisah yang dipenuhi dekorasi jaguar dan perisai. Tangga di setiap sisi piramid yang menuju bangunan puncak persegi tadi nggak kalah unik nih. Jumlah anak tangga di ketiga sisinya masing-masing 91 dan tangga di bagian utara 92. Dan jika kalian jumlahkan masing-masing anak tangga itu, total anak tangga itu berjumlah 365, sama dengan jumlah hari dalam setahun, kecuali tahun kabisat. Dan seperti dijelasin di awal tadi, kalau pada saat terjadi equinox, bayangan dari tingkat piramid Kukulkan ini bikin efek ilusi pada tangga piramid. Ini jadi semacam kayak ada ular yang turun naik di tangga itu. Ular yang dimaksud di sini adalah representasi dari dewa mereka, Kukulkan atau Quetzalcoatl. Bahkan ada patung Kukulkan di salah satu tangga itu. Bangunan piramid ini biasanya dipakai sebagai tempat upacara, kadang dipakai buat persembahan manusia dan juga sebagai makam. Di dalam piramid Kukulkan ini ternyata masih ada lagi piramid yang dibangun dan cuma punya 1 tangga. Fungsi piramid di dalam piramid ini, pyramidception, menurut ilmuwan digunain buat pemakaman bangsawan, seperti salah satu raja hebat Toltec, Topiltzin Quetzalcoatl. Ada lagi yang menarik soal piramid Kukulkan ini. Jadi sekitar abad ke-20, seorang pemandu wisata di Chichen Itza nemuin adanya efek elektroakustik yang terjadi di depan tangga piramida utama Kukulkan. Jadi kalau kalian tepuk tangan di depan tangga piramida Kukulkan, suara tepukan kalian bakalan terdengar seperti suara burung Quetzal. Wih. Selanjutnya ada bangunan kuil para pejuang atau Temple of the Warriors. Bentuknya mirip piramid, tapi yang ini cuma sampai 3 tingkatan aja. Bangunan ini diperkirakan dibangun antara tahun 800 Masehi dan 1050 Masehi. Di sekitar bangunan ini ada semacam kolom yang dipahat mirip prajurit dan wanita pembawa persembahan. Dan di atas kuil itu ada bangunan dan patung Chakmol buat naruh persembahan. Di bawah bangunan kuil para pejuang ini ada lagi bangunan yang dikenal sebagai kuil Chakmol.
Di dinding bangunan ini terdapat relief para pejuang, rumah jerami, dan gambar alam maksudnya. Selanjutnya ada wilayah lapangan bola besar di Chichen Itza yang panjangnya 168 meter dan lebarnya sekitar 70 meter. Dibangun sekitar tahun 1050 dan 1200 Masehi. Lapangan ini dipakai bangsa Maya buat pertandingan bola. Gak sama nih kayak pertandingan bola yang kita kenal. Biasanya setiap tim terdiri dari 2-4 orang aja. Mereka harus memasukkan bola ke dalam lubang batu yang terdapat di tembok lapangan. Bolanya itu terbuat dari karet dan ukurannya mirip bola dalam permainan sepak bola. Yang bikin permainan bola bangsa Maya ini menarik sekaligus ngeri adalah tim yang kalah dalam pertandingan itu bakalan dipenggal kepalanya dan dijadiin persembahan. Di samping kiri kanan lapangan juga terdapat relief yang gambarin peristiwa di mana kedua tim saling berhadapan dan kapten tim yang menang memenggal kepala kapten tim lain. Pertandingan itu bisa dibilang sangat penting karena di sekitar lapangan ada sebuah kuil atau ruangan di mana para pendeta, pejabat, dan orang penting zaman itu ikut menikmati pertandingan. Gimana, kalian ada yang tertarik main di situ? Lumayan sih buat ngelatih mental. Selain bangunan-bangunan yang tadi, sisanya digunakan sebagai simbolis dan tempat pemujaan dewa-dewa bangsa Maya. Chichen Itza ditinggalkan. Pada masa kejayaannya, Chichen Itza ini diperkirakan jadi pusat agama, militer, ekonomi, dan politik orang-orang bangsa Maya. Masa kejayaan Chichen Itza terbentang dari tahun 750 sampai 1200 Masehi. Setelah itu, kota ini mulai perlahan ditinggalkan. Soal kenapa kota ini ditinggalkan masih jadi misteri. Beberapa ilmuwan berspekulasi kalau ada kekeringan, tanah yang gak subur, dan konflik politik. Inilah yang disebabkan Chichen Itza ditinggalkan orang-orang. Selain itu ada juga teori lain yang mengatakan kalau bangkitnya kota Mayapan ini yang menyebabkan Chichen Itza mulai ditinggalkan. Mayapan ini adalah wilayah yang jaraknya cuma 100 km dari Chichen Itza dan jadi pusat politik dan budaya bangsa Maya tahun 1220 sampai 1440. Tapi itu masih sekedar teori, soalnya nggak ada catatan tertulis yang ditemuin yang bisa jelasin kenapa Chichen Itza ditinggalin. Ditinggalin di sini bukan maksudnya jadi kota ini kosong tanpa ada orang ya, soalnya waktu penjajah Spanyol datang tahun 1526, orang Spanyol masih menemukan beberapa kelompok bangsa Maya yang mendiami wilayah sekitar Chichen Itza. Jadi kesimpulannya, Chichen Itza adalah pusat peradaban bangsa Maya pada masa lalu yang dibangun oleh berbagai macam kelompok Maya. Kota itu dibangun dengan kemampuan astronomi dan matematika bangsa Maya yang udah maju saat itu. Dan tiap bangunan itu bisa dibilang ada tempat buat pemujaan dewa-dewa dan pengorbanan manusia. Setelah berkali-kali pergantian kekuasaan di Chichen Itza, akhirnya bangsa Maya meninggalkan kota itu dan bermigrasi ke kota yang baru, Mayapan. Dan sampai sekarang ilmuwan masih nggak tahu kenapa Chichen Itza ini ditinggalin. Kalau ada yang tahu kenapa, monggo komen di kolom komentar. Biar kita bisa diskusi. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Setelah Toltec pergi, ada lagi susu. Setelah Toltec pergi, ada lagi suara tepukan kalian bakalan terdengar seperti. Ada lagi yang menarik soal piramid kulkulkan.